Krisis moneter atau Krismon 1998 merupakan momen paling menyedihkan bagi napas politik dan ekonomi Indonesia. Seluruh negeri bergejolak akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit. Merupakan salah satu pemicu mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto hengkang dari kursi jabatan presiden yang memangkunya selama 3 dekade. Selanjutnya, setelah beberapa minggu Soeharto menjadi presiden, memunculan gerakan reformasi yang dilatar belakangi terjadinya krisis multimedis yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional, 2. Amandemen UUD 1945, 3. Pemberantasan KKN, 4. Penghapusan dui fungsi ABRI, 5. Penegakan supremasi hukum, 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologis beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. 1. Insiden berdarah di Medan 1998. Berdasarkan hasil rangkuman dari berbagai sumber, Medan merupakan salah satu kota pertama yang meletupkan api-api reformasi pada Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan dan hampir lumpuh pada 6 Mei 1998. 2. Tragedi berdarah Gejayan atau tragedi di Yogyakarta. Pada 8 Mei 1998, ratusan mahasiswa di Yogyakarta turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Aksi tersebut berlangsung hingga malam hari. Aksi tersebut sempat diwarnai bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Bentrokan tersebut menewaskan 1 orang mahasiswa bernama Moses Gatotkaca dan puluhan orang lainnya luka-luka. 3. Tragedi Trisakti 1998. Berbagai aksi demonstrasi serentak dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah seperti Surakarta, Bandung, dan Medan. Tak hanya di daerah, mahasiswa yang berada di kota pusat pemerintah juga menyuarakan tuntutannya, yakni reformasi dan turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada 12 Mei 1998, aksi demonstrasi terjadi di depan kampus Universitas Trisakti. Namun, aksi tersebut justru mendapatkan perlawanan dari TNI dan polisi yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. 4 mahasiswa Trisakti yang menjadi korban kebrutalan aparat tersebut yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hapidin Royan, serta Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak peluru tajam saat menyelamatkan diri di kampusnya. Jika kejadian ini dikaitkan dengan HAM pasal UUD 1945 pasal 28A yang dilanggar jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. 4. Tragedi penjarahan dan Sarak Jelang Reformasi 1998. Setelah adanya tragedi berdarah di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, ibu kota kembali mencekam pada 13 hingga 15 Mei 1998. Pada saat itu, negara mengalami krisis moneter ketika hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Pada saat tersebut juga terjadi penjarahan serta pembakaran kios-kios di beberapa sudut kota Jakarta. Tak hanya penjarahan, wanita etnis Tionghoa juga mengalami pelecehan seksual. Mereka diperkosa dengan cara yang sadis. Ratusan orang juga dikabarkan hilang dan tewas dalam peristiwa kerusuhan ini. Bahkan banyak warga yang
sampai saat ini tidak tahu keberadaan keluarganya pasca tragedi berdarah di 1998. Lalu pada tanggal 18 Mei 1998 menjadi salah satu momen dramatis dalam perjalanan reformasi, menguasai gedung MPR atau DPR. Di sana mereka berdemonstrasi dan mengungkapkan tuntutan agar Soeharto mundur dari jabatannya. Sebagian mahasiswa bahkan melakukan aksi duduk di atas gedung MPR atau DPR sebagai bentuk protes. Ketua MPR atau DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 menteri kabinet pembangunan 8 mengundurkan diri. Akhirnya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. 1. B.J. Habibie. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa reformasi. Pada masa awal reformasi, pemerintahan Indonesia telah melewati beberapa periode, yaitu yang pertama, periode pemerintahan B.J. Habibie, yang kedua, pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang ketiga, periode pemerintahan Megawati, dan yang keempat, periode pemerintahan SBY. Yang pertama, masa reformasi periode pemerintahan B.J. Habibie setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Di Istana Negara, dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR nomor 7 MPR 1973 yang berisi, jika presiden berhalangan maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, malam harinya setelah dilantik sebagai presiden, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut bisa dikatakan merupakan visi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab tuntunan reformasi secara cepat dan tepat. Beberapa poin penting dari pidatonya tersebut adalah kabinet yang menyiapkan proses reformasi dalam ketiga bidang, yaitu reformasi bidang politik. 1. Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Melalui ketetapan MPR, kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik dan yang berhak mengikuti pemilihan umum sebanyak 48 partai saja. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat berserikat dan mengadakan rapat umum. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit bagi media massa cetak sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir diberdel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. 4. Diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi presiden sebanyak 2 kali masa jabatan, masing-masing 5 tahun. Lalu ada satu peristiwa penting yang terjadi pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie, adalah diadakannya referendum bagi rakyat Timur Timur. Rakyat Timur Timur melakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 sesuai dengan persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Akhirnya
Timur merdeka pada 19 Oktober 1999. Reformasi di bidang HAM. 1. Pemberian amnesti dan abolisi untuk tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru. Salah satunya pembebasan Sri Bintang Pamungkas yang dipenjara karena mengkritik kebijakan Soeharto menurut B.J. Habibie, menahan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan sistem demokrasi. 2. Menghilangkan tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa. 3. Menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Reformasi di bidang ekonomi. 1. Berhasil mengatasi krisis moneter, menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari $16.000 menjadi $6.700. 2. Berhasil menurunkan laju inflasi. 3. Distribusi kebutuhan pokok mulai berjalan dengan baik. Masa pemerintahan B.J. Habibie hanya 1 tahun 5 bulan dari 21 Mei 1958 sampai 20 Oktober 1959. Pada 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Tepat pukul 00.35 Rabu dini hari, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna dengan mengumumkan hasil rapat bahwa pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak pagi harinya. 20 Oktober 1999, pada pukul 8.30 di rumah kediamannya, Presiden Habibie memperlihatkan sikap kewarganegaraannya dengan menyatakan bahwa dia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawabannya. Pada kesempatan itu, Habibie juga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden pada periode berikutnya. Pada 20 Oktober 1999, rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden dilaksanakan. Beberapa calon diantaranya adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Yusril Iza Mahendra. Calon yang disebut terakhir menyatakan pengunduran dirinya beberapa saat menjelang dilaksanakannya voting pemilihan presiden lewat dukungan poros tengah, koalisi partai-partai Islam. Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan presiden melalui proses pemungutan suara. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1959. Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi Wakil Presiden setelah mengungguli Hamzahas dalam pemilihan Wakil Presiden melalui pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi Wakil Presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Untuk menjalankan pemerintahannya, Presiden Gus Dur membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Kebijakan dalam bidang hukum dan pemerintahan. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan tujuan perampingan struktur pemerintahan. Pembubaran 2 departemen ini diiringi dengan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1959. Kebijakan amandemen Undang-Undang 1945, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu, memisahkan TNI dan Polri. Institusi ini kerap dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan, terutama dalam melakukan tindakan represif terhadap gerakan demokrasi. Pemisahan TNI dan Polri juga merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. TNI dapat memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu menyelesaikan kasus KKN. Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan beberapa kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kebijakan dalam bidang hak asasi manusia atau disingkat HAM. Selama menjabat menjadi Presiden Indonesia, Presiden Gus Dur dikenal dengan sosok yang pluralis. Selain itu, Presiden juga mengubah nama Papua. Pada masa Orde Baru, wilayah ini diberi nama Irian Jaya. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2000, secara resmi Presiden Gus Dur mengembalikan nama Papua. Jatuhnya pemerintahan Presiden Gus Dur merupakan akumulasi dari berbagai gagasan dan kebijakan yang kontroversial. Salah satu gagasan kontroversial yaitu gagasan untuk mencabut TAP MPRS No. 25 tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Selain itu, Presiden Gus Dur mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR. Hal-hal kontroversial inilah yang membuat
hubungan Gus Dur dengan DPR dan bahkan beberapa menteri dalam kabinetnya pun kurang harmonis. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis, seiring dengan adanya dugaan bahwa Presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan atau Yanatera, Bulog sebesar 35 miliar, dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar AS. DPR akhirnya membentuk panitia khusus atau disebut Pansus untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut. Pada 1 Februari 2001, DPR menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan TAP MPR No. 3 MPR 1978 Pasal 7 untuk mengingatkan bahwa Presiden telah melanggar haluan negara yaitu melanggar Undang-Undang tahun 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan dan melanggar TAP MPR No. 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR sendiri mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2001. Rapat tersebut memberikan laporan pandangan akhir praksi-praksi di DPR atas tanggapan Presiden terhadap memorandum pertama. 2 hari menjelang pelaksanaan sidang paripurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki. Ketegangan antara pendukung Presiden dan pendukung diselenggarakannya sidang istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa MPR. Di sisi lain, Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan Presiden dan sebaliknya, menganggap bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan ilegal. Menyadari posisinya yang terancam, Presiden selanjutnya mengeluarkan maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut Dekret Presiden. Secara umum, Dekret Presiden tersebut berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun, dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru, sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. 3. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam penghapusan KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Kebijakan hukum dan pemerintahan. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Kedua, merubah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen agar dapat menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih. Ketiga, membentuk KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 2002. Keempat, pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Kelima, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang desentralisasi dan OTDA. Keenam, mengeluarkan
mengesahkan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Kemudian, Presiden Megawati juga menetapkan beberapa kebijakan penting tentang pemilu, yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 2003 tentang Pemilu, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan Megawati dalam ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga Presiden Megawati dianggap telah berhasil membangun kembali perekonomian Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Beberapa kebijakan Presiden Megawati pada bidang ekonomi diantaranya: 1. Mengatasi utang Indonesia dengan cara melakukan pertemuan Paris Club 3 dengan IMF pada tanggal 12 April 2002. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan penundaan pembayaran utang Indonesia. Kedua, memutuskan kerjasama dengan IMF dan membubarkan BPPN. Keempat, melakukan privatisasi BUMN yang artinya menjual saham perusahaan BUMN. Kelima, menaikkan pendapatan per kapita $930 sehingga nilai tukar rupiah menurun 8.500 per $1. Keenam, mencapai swasembada beras tahun 2002 dan pada tahun 2003 ada kebijakan larangan impor beras Inpres nomor 9 2003. Kebijakan dalam bidang kedaulatan NKRI pada masa pemerintahan Megawati, wilayah yang paling rentan ingin memisahkan diri dari NKRI adalah Provinsi Nangroe Aceh, Darussalam, dan Papua. Keduanya adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, mereka hanya mendapat sedikit dari hasil sumber daya alam mereka serta merasakan pembangunan yang tidak merata. Kemudian, Presiden Megawati menetapkan beberapa kebijakan, yaitu mengubah presentase pembagian hasil SDA di mana daerah Papua dan Nangroe Aceh Darussalam mendapat 70% dari hasil SDA dan 30% diberikan pada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1B Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Mengubah status Undip Malikussaleh menjadi negeri. Selain masalah Nangroe Aceh dan Papua, kedaulatan NKRI juga terancam akibat perebutan Pulau Ligitan dan Sipadan dengan Malaysia. Kedua negara sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 telah memperjuangkan pengakuan internasional bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Namun, Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Malaysia. Berakhirnya pemerintahan Megawati, Presiden Megawati awalnya dinilai berhasil membangun perekonomian Indonesia. Tahun 2002 sampai 2003, pencapaian Megawati menurun, salah satunya ketika Presiden Megawati menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM, listrik, dan pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Megawati juga semakin menurun ketika Presiden Megawati mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN. Salah satunya Presiden Megawati menjual saham Indosat. Kebijakan ini menjadi yang paling kontroversi hingga saat ini. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana rakyat dapat memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Secara teknis, pelaksanaan pemilu tahun 2004 dilakukan dua tahap. Tahap pertama untuk memilih calon anggota legislatif partai yang memiliki
jumlah suara paling banyak dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presidennya untuk maju ke pemilu. Tahap yang kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden, di mana pemenang pemilu presiden dan wapres harus memperoleh lebih dari 50% suara. Namun, pemilu tahun 2004 dilaksanakan 2 kali putaran. Tahap pertama atau ke-1 untuk memilih anggota legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu diikuti oleh 24 peserta partai politik. 5 partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak adalah Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan PAN. Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam 2 putaran. Dalam pemilu presiden, putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla menggulungi pasangan Haji Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hashim Mujadi.